saya Dikadek Cynthia Purnama Dewi dengan NIM 251101120 dari kelas D Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 1. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diempu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Jadi tugas saya berjudulkan Pandangan Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan Arah Pendidikan dalam Implementasi Student-Centered Learning. Adapun latar belakang dari esai saya ini adalah perubahan paradigma pendidikan yang seringkali mengalami permasalahan dalam implementasinya. Hal ini dapat kita lihat dari sebuah kasus sekolah menengah yang ada di sebuah kota besar yang sedang bertransisi menuju pendekatan student-centered learning, di mana sebagian guru mengeluhkan akan sulitnya beradaptasi dengan tuntutan kurikulum yang baru. Sementara sekolah yang terus menekankan akan pentingnya pembelajaran aktif berbasis proyek yang sesuai dengan arah pendidikan modern. Permasalahan inilah yang menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak cukup dilakukan pada level teknis dan metodologi saja, tetapi perlu ditinjau dari landasan filosofisnya juga. Pemahaman filsafat pendidikan menjadi penting agar setiap kebijakan dan praktik pembelajaran memiliki arah yang jelas sesuai dengan hakikat manusia, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni hubungan antara filsafat dan pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwasanya filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana filsafat sendiri memberikan landasan teoritis, normatif, dan kritis untuk pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi sebuah wadah yang konkret untuk implementasi atau penerapan gagasan filosofis tersebut. Dan dalam kasus sekolah tersebut, pergeseran menuju student-centered learning bukan hanya perubahan metode, melainkan perubahan pandangan tentang hakikat manusia. Dan jika sebelumnya peserta didik dianggap sebagai penerima pengetahuan pasif, kini mereka dipandang sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman. Pemahaman filosofis ini membantu guru menentukan arah pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada nilai akademik saja, namun juga pada pengembangan kepribadian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Di poin kedua, kita membahas hakikat filsafat dalam implementasi pendidikan modern. Filsafat pada hakikatnya merupakan upaya reflektif, rasional, dan kritis untuk memahami realitas pengetahuan dan nilai. Dalam pendidikan modern, filsafat berperan sebagai petunjuk arah bagi moral dan intelektual yang memastikan bahwa perubahan kurikulum tidak sekedar mengikuti tren, tetapi berakar pada pemahaman yang mendalam tentang manusia dan masyarakat. Pendekatan student-centered learning berlandaskan pada beberapa filsafat seperti progresivisme yang menekankan bahwa belajar sebaiknya dilakukan melalui pengalaman langsung, di mana siswa aktif melaksanakan dan mencoba sendiri, bukan hanya menerima pembelajaran secara gamblang. Pada filsafat ini, sekolah dipandang sebagai cerminan masyarakat yang demokratis. Artinya, tempat siswa dapat belajar bekerja sama, berpendapat, dan menerima perbedaan. Sementara itu, konstruktivisme melihat bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja, tetapi dibangun secara aktif oleh siswa itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Setiap pengalaman belajar membantu mereka memahami dunia dengan cara mereka sendiri. Sedangkan pandangan eksistensialisme menekankan pentingnya pendidikan yang mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang bebas, bertanggung jawab atas pilihannya, dan menemukan jati diri yang otentik atau menjadi ciri khas mereka sendiri. Jadi dengan demikian, kebijakan student-centered learning mencerminkan pandangan filosofis bahwa pendidikan sejati harus dapat membantu siswa menemukan jati diri dan potensi mereka sebagai individu yang berpikir dan bertindak bebas dalam kerangka tanggung jawab moral. Pada pembahasan yang ketiga, kita membahas pengetahuan dan ilmu pengetahuan sebagai fondasi pembelajaran. Pengetahuan adalah hasil interaksi antara subjek dan objek, sedangkan ilmu pengetahuan adalah bentuk pengetahuan yang teratur, metodis, dan dapat diuji empiris. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang hakikat ilmu membantu guru mengembangkan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman. Metode seperti project-based learning sejalan dengan pandangan ilmiah bahwa pengetahuan diperoleh melalui eksplorasi, pengamatan, dan refleksi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menghafal informasi, tetapi mengalami proses berpikir yang melatih keterampilan seperti berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif yang diperlukan di zaman sekarang.
Jadi, di sini ilmu pengetahuan menjadi fondasi agar pembelajaran tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Yang keempat, ada tinjauan filsafat ilmu menurut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, siswa adalah individu unik dengan potensi rasional dan moral. Sedangkan dalam epistemologi memandang pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan guru hanya sebagai fasilitator. Pada pandangan aksiologi, pendidikan harus berorientasi pada nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dan pada pembahasan terakhir ada perbandingan antara teori pendidikan klasik dan teori pendidikan modern, di mana teori pendidikan klasik menekankan otoritas guru, kedisiplinan, dan hafalan dengan tujuan membentuk ketertiban dan kepatuhan. Sedangkan teori pendidikan modern memandang partisipasi aktif siswa, pengalaman belajar, dan pembangunan potensi individu adalah hal yang penting. Jadi integrasi di antara keduanya diperlukan, karena disiplin klasik dan kebebasan berpikir modern sejalan dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kekuatan kodrat anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Di kesimpulannya, perubahan kurikulum menuju student-centered learning tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknis, tetapi sebagai transformasi filosofi tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan, pemahaman terhadap filsafat, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan guru dan sekolah mengambil keputusan yang lebih reflektif dan kontekstual. Filsafat membantu menentukan arah pendidikan yang berpusat pada manusia, ilmu pengetahuan, dan memberikan dasar rasional dan metodologis bagi pembelajaran. Dan nilai aksiologis yang memastikan bahwa pendidikan tidak kehilangan dimensi etisnya. Oleh karena itu, penggabungan antara pendekatan klasik dan modern sangatlah penting dan menjadi jalan terbaik saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekeliruan. Saya tutup dengan terima kasih.